Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya untuk part yang kedua kelas 11 IPA Matematika Peminatan. Kali ini untuk bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah masih bab 1 tentang persamaan trigonometri. Tapi untuk yang B ya, fungsi trigonometri dan grafiknya. Nah, yang pertama adalah periodisitas fungsi trigonometri. Nah nih, suatu fungsi berlaku fx sama dengan fx ditambah p untuk setiap x, maka fungsi tersebut adalah fungsi periodik dengan periode p. Sehingga dari pengertian tersebut didapat, nah ini adalah yang harus kalian hafalkan ya. Jadi yang pertama adalah y sama dengan sin kx mempunyai periode seper k. Ingat, k itu sebelum x di sini ya, sin kx. Maka dia akan mempunyai periode nilai mutlak dari seper K dikali 360. Kalau nilai mutlak dari seper K itu tidak ada yang negatif, ingat ya, tidak ada yang negatif dia. Yang kedua, Y sama dengan cos KX mempunyai periode nilai mutlak dari seper K dikali 360. Jadi untuk sin dan cos sama itu ya. Nah, kecuali yang tangan ini berbeda. Nah, Y sama dengan tangan KX, maka periodenya adalah nilai mutlak seper K dikali 180 ya. Kalau yang dua sin dan cos itu dikali 360, tapi kalau yang tangan dikalinya 180 derajat. Kita lanjutkan. Contoh, tentukan periode fungsi-fungsi berikut ini. Nah, yang A adalah Y sama dengan sin 6x, berarti K-nya adalah 6, gitu kan? Yang B, Y sama dengan 2 tangan seperempat x, berarti K-nya adalah seperempat. Ingat, yang kita butuhkan adalah K ya. Jadi angka 2 ini hanya sekedar pengecoh saja di sini ya. Jadi fokusnya adalah di K. Maka untuk menjawab soal yang A, Y sama dengan sin 6x, maka kita peroleh K-nya adalah 6 ya. Maka untuk periodenya berarti nilai mutlak dari seper K berarti seper 6 dikali 360. 36 dibagi 6, 60 ya. Maka hasilnya adalah 60 derajat untuk periode Y sama dengan sin 6x. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang B, Y sama dengan 2 tangan seperempat x, maka K-nya adalah seperempat. Maka untuk mencari periodenya berarti 1 dibagi, nilai mutlak kali 1 dibagi seperempat dikali 180. Nah ini kalau tangan 180, kalau sin dan cos berarti dikali 360. Saya ingatkan kembali. Nah ini kalau dimutlakan kan berarti dia positif ya, berarti tinggal dibalik saja. Jadi nanti 1 dikali 4 per 1 jadi 4, tinggal 4 dikali 180. Maka hasilnya jadi 720. Lanjutkan, yang kedua adalah nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Kalau yang tadi adalah periode, yang sekarang adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Grafik Y sama dengan A sin KX ditambah B, dan Y sama dengan A cos KX ditambah B. Ini grafik Y sin dan Y cos ya. Maka nilai maksimum dari Y-nya sama dengan nilai mutlak dari A. Ingat, A itu sebelum sin ya. Nah ini, A juga sebelum cos. Yang dibutuhkan adalah A dan B. Ya. Nah ini B. B, berarti yang tidak melekat di X di belakang, tapi dia tidak melekat pada X ya. Yang melekat pada X adalah K-nya. K untuk mencari periode. Maka untuk mencari nilai maksimum dan minimum adalah yang depannya dan yang paling belakang. Maka nilai maksimumnya adalah nilai mutlak dari A ditambah B. Ya. Nilai mutlak dari A tambah B. Maka minimumnya nilai mutlak dari A tapi dikali negatif. Maka nanti pasti dia negatif yang depan. Ya. Ditambah B. Mirip ya, cuma yang ini pasti jadi negatif nanti. Sedangkan grafiknya sama dengan tangan X tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum. Nah ini diingat-ingat. Maka untuk mencari amplitudo grafik suatu fungsi adalah setengah dikali nilai maksimum dikurangi nilai minimum, atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum
dibagi 2, gitu ya. Sudah ada 3 ya. Yang pertama adalah periode, yang kedua adalah nilai maksimum dan minimum, yang ketiga adalah amplitudo. Contohnya, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi berikut ini. Yang pertama adalah Y sama dengan 3 sin 5X ditambah 2, berarti A-nya 3, K-nya 5, B-nya 2. Gitu ya? Saya bacakan semua sudah. Yang B sama dengan min 2 cos 3X dikurangi 2, maka A-nya dia pasti negatif 2, K-nya 3, B-nya min 2. Ya, tapi yang dipakai kita adalah A dan B saja. Maka untuk menjawab untuk pertanyaan A, nah Y sama dengan 3 sin 5X ditambah 2, maka nilai maksimumnya adalah nilai mutlak dari 3 ditambah B-nya 2. Nilai mutlak dari 3 tentunya dia 3 ya, 3 tambah 2 adalah 5. Minimumnya nilai mutlak dari 3 tapi dikali negatif. Nilai mutlak dari 3 kan 3, dikali negatif dia negatif. Jadi negatif 3 ditambah 2, maka hasilnya adalah negatif 1. Yang B jawabannya adalah, nah, Y sama dengan min 2 cos 3X negatif dikurang 2, maka nanti maksimumnya adalah nilai mutlak dari negatif 2 dikurangi 2. Nilai mutlak dari negatif 2, nah kalau dimutlakan kan jadi positif dia. Maka 2 dikurangi 2, maka hasilnya dia 0 di situ. Maka untuk minimumnya berarti nilai mutlak dari negatif 2 dikali negatif dikurangi 2. Nilai mutlak dari negatif 2 kan 2. 2 kali negatif di negatif 2. Negatif 2, negatif 2. Dia akan menjadi negatif 4. Nah, untuk gambar grafiknya pada kesempatan kali ini Bapak hanya menampilkan satu saja. Untuk grafik berikutnya nanti pertemuan berikutnya ya. 3. Gambar grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Ingat, sin X ya, ini paling sederhana. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 360. Berarti nanti paling kecil 0, paling besarnya 360. Di sini ya. Nah, maka untuk menentukan grafik fungsi ini, kita harus cari nilai-nilai sudut-sudut istimewa. Ingat, sudut istimewa berarti 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Kelipatan 30 dia ya. 45 juga sudut istimewa Pak, bisa disajikan? Bisa. Tapi kelipatan 30 saja di sini sudah cukup. Atau kalau yang jelas itu nanti yang diambil adalah, nah ini. Dari 360 dibagi 2, 180. 180 bagi 2 berarti 270 dan 90. Sebenarnya 0, 90, 180, 270 dan 360 juga cukup. Nah, ini sudah lengkap sekali ya. Karena dia sin, nah, maka nanti sin 0 dia pasti 0, sin 30 pasti dia setengah, sin 60 jadi nanti setengah akar 3 ya. Sin 90 dia 1, sin 120 setengah akar 3, sin 150 dia setengah, kemudian sin 180 dia 0. Ingat, 0 setengah akar 3 1, setengah akar 3 setengah, 0, min setengah, min. Nah ini berulang ya. Setelah ini berulang lagi tuh. Setelah 0 ini, kalau ke kiri dia setengah, kanan dia negatif, 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 0 lagi. Maka kalau kita sajikan dalam koordinat kartesius ini, itu nanti dimulai dari 0. Nah kalau 30 berarti dia setengah, setengah, 60, nah dia setengah ketiga, dan seterusnya. 180 dia 0. Maka nanti kalau dihubungkan, nah grafiknya akan berbentuk seperti ini ya. Nilai maksimumnya tadi berapa? Berarti kan 1 ya. 1, nilai mutlak 1 ditambah B-nya 0. 1 dan negatif 1. Tuh. Ya. Jadi ini contohnya untuk yang Y sama dengan sin X. Kemudian untuk gambar grafik fungsi trigonometri, nah ini sudah tadi ya. Double tadi berarti. Nah ini untuk latihannya silahkan dikerjakan. Untuk yang nomor 7 tentukan nilai maksimum dan minimum A dan B.
Berarti A itu ini adalah A-nya, ini adalah K-nya, kemudian yang ini adalah B-nya, ya. Sama juga ini. Tentukan periode trigonometri berikut, namanya periode. Periode berarti kan tadi yang seperka ya, nilai mutlak dari seperka. Kemudian yang 9, gambarlah Y sama dengan min cos 2X. Nah, ini rentangnya. Silakan cari referensi lain, boleh ambil dari YouTube juga untuk menentukan gambar ya. Kemudian dipelajari. Terima kasih, selamat malam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti hasilnya di punya rangkuman, silahkan kalian kerjakan, kalian tulis rapi di buku tulis sampai nanti latihan ini ya, 7, 8, dan 9. Kemudian yang nomor 7, 8, dan 9 silahkan difoto, kemudian nanti diupload di Google Form yang Bapak bagi nanti. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.